wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojokerto Indah, Mojokerto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang berupa yuswa panjang, manfaat berkah, sehat lahir batin dan murah rezekinya, melimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan bisa untuk tambah ibadah sedekah, juga bisa untuk pergi ke Mekah, mampir di Madinah. Amin. Dilanjutkan sendiri Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa, tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2026 Miladiah. Terasa sudah lama tidak bertemu dengan Bapak Ibu, 1 tahun. Pertemuan terakhir di tahun yang lalu, bulan Desember. Mari Bapak Ibu kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun lalu kita mempelajari doa mohon perlindungan dari apa ini? Ikut diamalin apa betul? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an turadda ila adzalil umri wa a'udzubika min fitnatil dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 4 perkara itu kata Rasul, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sumbernya dari sahabat beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW itu biasa memohon perlindungan kepada Allah di setiap seusai sholat, yaitu itu tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, itu sifat fikir. Wa a'udzubika minal jubni, mohon perlindungan kepada Allah dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an turadda ila adzalil umri, dan mohon perlindungan kepada Allah dari dikembalikan kepada usia yang lanjut, yang pikun. Wa a'udzubika min fitnatil dunya, mohon perlindungan dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan mohon perlindungan dari siksa kubur. Di urutannya nomor 1 pikir, 2 pengecut, 3 pikun, 4 fitnah dunia, 5 siksa kubur. Ya. Ini setiap selesai sholat sebaiknya Bapak Ibu mengamalkan ini. Menawi kersane Bapak Ibu kan kersane yuswa panjang tapi boten
pikul. Padahal kemarin Allah kan hanya membuat dua pilihan yang mestinya kita milih salah satu dari kedua itu, dimatikan tidak pikun tapi umurnya kan pendek, atau umurnya panjang tapi pikun. Nah, bapak itu kan bukan milih, sing dipilih sing apa panjang tapi bukan pikun. Nah, maka Rasulullah sudah tahu tentang itu, tentang keadaan panjenengan semuanya. Beliau kemudian memberi contoh. Jadi setiap setelah sholat 5 waktu maksudnya, jadi seperti setelah maghrib itu, setelah zikir-zikir yang lain itu, sampai kepada tasbih 33 kali, takbir 33 kali, takbir 33 kali, lalu digenapi jadi 100 itu dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu membaca ini takbir. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Nggih. Kalau oleh protes satu-satu kira-kira mirip kesetram sebenarnya. Terus tapi bukan susah. Aja yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu saya hormati, selesai soal itu salah satu tuntunan dari Rasulullah ya, supaya kita jika kita menginginkan memperpanjang dan tidak ikut, maka biasakan untuk membaca. Di samping memang upaya-upaya kemanusiaan juga kita tempuh ya. Jadi, misalnya saya itu Bapak Ibu kalau menghindari lupa ya, khususnya apabila dalam hal rokok misalnya menaruh barang-barang ya, kunci kendaraan misalnya, itu ketika meletakkan kunci harus fokus ya, jangan disambi kali ngobrol, kali ngiling-ngiling macam-macam. Biasanya disambi mungkin tangannya ngeleh kunci itu adik boten enten gone boleh mungkin ya, begitu butuh boleh. Yang kedua, letakkan sesuatu pada tempat yang biasanya, karena kalau dirubah sedikit itu aja bingung pemenang dan kesusuan iso-iso ngamuk kabeh. Dua hal harus ditempuh ya, doanya dilakukan, upaya kemanusiaan juga dilakukan. Ini berkata, nah sekarang Bapak Ibu kita akan beralih ke persoalan ketetapan Allah yang menetapkan sebuah hukum yang Allah berlakukan terhadap orang-orang yang menafkahkan hartanya. Menafkahkan artinya tidak hanya mensedekahkan ya, tidak hanya mengeluarkan untuk dizakatkan, tetapi termasuk dibelanjakan, itu namanya juga menafkahkan. Oleh sebab itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca surah Saba. Surah Saba itu surah yang ke-34, juznya juz 22. Saba itu nama sebuah negeri. Jangan terus dijawab nih, ini sombong ngasem. Sabah itu sebuah negeri di daerah wilayah Jazirah deretan pegunung sebelah baratnya, deretan pegunungan yang gandeng yang disebut dengan Hijaz ya, sebelah baratnya Hijaz. Nah,
atau tepatnya di sekitar Syam, negeri Syam, negeri-negeri di sekitar Syam, Syria termasuk Syam Palestina dan lain sebagainya itu. Sana ada negeri yang sangat makmur, yang subur makmur, yang salah satunya namanya Sabah. Sabah ini dipimpin oleh sinten iki? Bapak itu sama tempat ini. Ratu Balkis itu. Balkis nopo Bilqis. Nah, Bilqis kan juga nih ayu ini. Balkis. Ya, bisa bedanya, bukan apa. Nanti saya bedanya Balkis itu nama ratu yang berkuasa di negeri Sabah. Yakni ayat 39, ya, juznya 22, surahnya 34, ayatnya 39. Kita baca. Panggil nama tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Wa huwa khairur raziqin. Terjemahannya sebagai berikut. Katakanlah hai Muhammad, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ada dua poin penting yang mesti kita perhatikan di dalam satu ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kayanya seseorang dan miskinnya seseorang itu semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Ya. Dan Allah Maha tahu hikmah di balik kehendaknya itu. Mengapa si fulan itu oleh Allah dibikin kaya, lalu yang lainnya dibikin miskin? Ya. Yang lainnya lagi nanti setengah kaya, setengah miskin. Mengapa Allah kok menjadikan seperti itu? Allah Maha tahu. Hikmah di balik itu tentu Allah bertujuan selalu baik, kebaikan pada diri seseorang. Ketika Bapak Ibu mengalami keadaan menjadi orang kaya, maka yakinilah bahwa kekayaan itu atas kehendak Allah. Maka manfaatkan kekayaan itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya juga begitu. Andaikan Bapak Ibu mengalami keadaan tidak kaya, maka sesungguhnya hal demikian juga dikehendaki oleh Allah. Dan Allah tentu mempunyai tujuan yang baik. Mengapa kita ditentukan, ditakdirkan tidak kaya? Sehingga kita harus meyakini bahwa itu semua kehendak Allah dan pasti tujuannya adalah baik. Sehingga kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Kira-kira aku di paling sugih dulu kira-kira oke, hampir ketemu wong wedok bahaya. Kira-kira begitu. Bapak-bapak yang maksud saya.
ibu-ibu juga begitu nanti. Boleh ibu-ibu terus diparingi sugih bergeduk, malah sewenang-wenang adugum adiguna kepada suaminya, bisa jadi begitu. Ya. Jadi selalu kita harus mencari alasan-alasan yang baik, karena memang Allah telah menghendaki seperti itu. Hikmahnya apa? Di antaranya adalah ya seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ya. Yakni maksudnya adalah sebagaimana mereka berbeda-beda taraf kehidupannya semasa di dunia, yang ini fakir, lagi miskin, dan yang lain itu kaya, lagi lapang rezekinya, maka demikian pula keadaan mereka kelak di akhirat. Yang ini berada di dalam kedudukan yang tertinggi, yaitu di surga, dan yang itu berada di dalam siksaan di dasar neraka yang terbawah. Jadi di antaranya salah satu hikmah di balik itu supaya kita juga menyadari bahwa nanti di alam akhirat juga ada tingkatan-tingkatan kedudukan. Itu orang-orang yang baik itu akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang baik pun ada tingkatan-tingkatan. Ada yang dimasukkan dalam surga Firdaus, ada yang surga Adn, ada surga Naim, ada surga apa lagi? Berapa surga ya? 8. Ya. Nanti di neraka juga begitu. Orang-orang yang durhaka, orang yang dolim, di neraka juga ada tingkatan-tingkatan. Ada yang neraka jahanam, ada yang neraka sakor, ada neraka apa? Ya, neraka jahim. Ya. Ada neraka, ada berapa neraka yang 7 ya? 7 neraka. Itu diantaranya. Jadi supaya kita menyadari akan itu. Itu yang pertama, ya, bahwa kaya dan miskin itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang bekerjanya tidak seberapa, tapi diparingi sugih. Ada yang orang bekerjanya banting tulang, peras keringat, ya jungkir balik, olahragawan maksudnya. Tapi mungkin dapatnya sedikit, ya, dapatnya sedikit. Itu semuanya dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki memberikan kekayaan itu tidak seperti Allah menghendaki seseorang mendapat hidayah agama. Kalau Allah memberikan rezeki kepada seseorang, baik orang itu disukai oleh Allah maupun tidak disukai oleh Allah bisa saja dikehendaki dia kaya. Ya. Jadi tidak dibedakan. Orang ini muslim atau non muslim dijadikan kaya, tidak masalah. Ya. Kalau bapak ibu menjumpai orang guling tapi kok kaya, terkadang ada orang yang berpikir mungkin padahal belum bekerja, ya. Tapi kok cepat sugih ya, kok kedudukannya yo karirnya juga cengkring begitu ya. Kata Allah di dalam surah At-Taubah itu ya ayat 55. Saya buka dulu At-Taubah ayat 55. Sama juga dengan yang di ayat 85 atau hampir sama redaksinya itu. Begini yang di 55 itu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka
janganlah di Muhammad harta mereka dan anak-anak mereka itu menjadikan kamu kagum. Ya, jangan terburu-buru kagum. Maksudnya siapa mereka itu? Yakni orang-orang kafir. Ya, jadi jika ada orang-orang jahat tetapi kok dilimpahi harta benda dan anak-anaknya sukses, Bapak Ibu tidak usah kagum dulu. Kok koyoke Gusti Allah ndak adil. Padahal aku wis salat terus wakaf, ya ibadah terus wakaf, kerjaku yang ngono, wis lurus-lurus kok ndak diparingi koyo dhek. Jangan kagum, jangan heran. Ternyata Allah mempunyai tujuan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ternyata Allah hanyalah menghendaki terhadap mereka itu akan Allah adab mereka dengan harta dan anak-anaknya itu di dalam kehidupan dunia. Oleh Allah dibikin sibuk, dibikin capek, ya, ngurusi hartanya, ngurusi anak-anaknya. Wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan supaya mereka itu orang-orang kafir yang diberi harta melimpah dan jabatan yang tadi mudah tadi, karir tadi, ya, itu dalam rangka nanti sewaktu-waktu malaikat mencabut nyawa datang, dia dalam keadaan kafir. Dan dengan begitu maka berarti mereka nanti di alam akhirat akan ditimpa dengan azab yang keras dan selama-lamanya. Begitu juga di dalam surah Taubah ayat 85, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sama. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bekerja keras mencari nafkah dan lurus ya sesuai dengan syariat, tapi itu kok sakit, jangan khawatir. Dapatnya berapapun di dunia sakake-ake, tidak ada apa-apanya dibanding karunia kenikmatan yang kelak Allah siapkan, sediakan untuk kita di alam akhirat. Tidak ada apa-apanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkandung di dalam ayat ini, nah ini fokus judul kita malam hari ini justru di sini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan barang apa saja, barang apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ini janji Allah dan ketetapan Allah. Dan pasti Allah akan memenuhi janjinya dan tidak akan merubah ketetapannya sampai hari kiamat. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menafkahkan hartanya sekecil apapun. Ingat tadi saya tegaskan, menafkahkan itu artinya apa tadi? Membelanjakan. Belanja itu maknanya luas. Bisa belanja untuk membeli sesuatu untuk kita nikmati, kita pakai, atau membelanjakan dalam pengertian mengeluarkan harta untuk disedekahkan, ya, diperbantukan kepada orang atau dipinjamkan atau untuk menolong dan lain sebagainya. Itu namanya membelanjakan. Apapun barang yang kita nafkahkan fi sabilillah, maka Allah akan menggantinya. Pasti Allah ganti. Ya. Berapapun kamu belanjakan hartamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian dan Allah menghalalkannya, Dia pasti akan menggantinya kepada kalian di dunia, di samping pahala di akhirat yang akan kamu terima sebagai penggantinya. Di dalam sebuah hadis qudsi itu adalah hadis yang intinya itu dari Allah, ya, pesan intinya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul. Kata Rasul, yaqulullahu ta'ala unfiq alaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul, berinfaklah kamu, maka aku akan menggantinya kepadamu. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Anna malakaini yasihani kulla yaum, yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti
a'ti mumsikan talafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Bahwa di setiap pagi hari ada dua malaikat yang salah satunya berdoa, ya Allah berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Sedangkan yang lainnya mengatakan dalam doanya, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Ya, jadi di setiap pagi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu bangun tidur itu sebenarnya di sekitar Bapak Ibu ada dua malaikat. Yang satu yang pertama mendoakan yang buruk, ya Allah berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Bu sing diduweni apa panjenengan dasane rusak, ya binasa. Lek duit namanya bedangkan. Lek berupa apa misalnya, ya pakaian udah rusak, lemah, tidak produktif, kira-kira begitu. Yang satunya mendoakan yang baik, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Kira-kira Bapak Ibu yang diamini yang mana ini? Ya, tentu yang kedua. Ya, artinya apa? Mengamini di sini. Tentu yang akan kita lakukan adalah yang kedua, karena malaikat ini mendoakan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Iya. Jadi rakyat nopo kita berusaha untuk berinfak. Demikian pula Rasulullah pernah berpesan kepada Bilal, anfik Bilal wala takhsha min bil arsy iqlalan. Infakkanlah terus hai Bilal, janganlah kamu takut kebangkrutan karena Tuhan mempunyai arsy, ya, di mana di arsy-Nya Allah itu tersimpan perbendaharaan yang tidak karuan banyaknya. Apapun yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya tersedia di sana dan tidak akan pernah habis sekalipun Allah memberikan, ya, seluruh apa yang diminta oleh makhluk-makhluknya. Allah itu kan setiap saat mesti memberi, ya, mesti mengeluarkan itu. Dalam surah Ar-Rahman kan begitu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa itu yang sebenarnya yas'aluhu man fis samawati wal ardh, meminta kepadanya seluruh penduduk langit dan bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an, di setiap hari dia itu selalu dalam kesibukan. Di antaranya kesibukannya adalah memberi tadi. Di antaranya kesibukannya adalah selalu menciptakan, ya, menciptakan makhluk-makhluknya terus setiap saat itu. Dan apa yang dia berikan tidak pernah mengalami habis, ya, apalagi krisis atau paceklik, ya, tidak akan. Semua yang dikeluarkan, yang diberi terus ada terus. Maka hendaknya kata Rasul berpesan kepada kita, tirulah Allah di dalam berinfak. Begitu dapat salurkan, begitu dapat salurkan. Jangan khawatir bahwa kamu akan miskin gara-gara menginfakkan, ya. Baik, di dalam beberapa hadis ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, ya. Dari Bu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bu Asma ini putrine sinten? Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya berpesan kepada Bu Asma ini, bersabda kepadaku, jangan engkau menyimpan apa-apa yang ada di tanganmu, sebab kalau demikian Allah akan menyimpan terhadap dirimu. Dalam riwayat lain disebutkan, berinfaklah dan berikanlah atau sebarkanlah, dan jangan engkau menghitung-hitungnya, sebab kalau demikian Allah akan menghitung-hitungkan terhadapmu. Jangan pula engkau menahan-nahan sesuatu yang lebih di tanganmu, sebab kalau demikian Allah akan menahan-nahan pemberiannya kepadamu.
didapati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi SAW berpesan kepada Asma seperti ini. Jangan engkau Jangan engkau menyimpan. Ya, maksudnya menyimpan ini menimbun. Kalau sekedar menabung dan masih tetap ditunaikan hak-hak hartanya, setiap sampai kepada nisab dikeluarkan zakatnya, dan itu harus setiap tahun dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menyimpan harta, menyimpan uang misalnya di bank atau deposito ya, misalnya, kalau senilai dengan emas berapa gram itu? 85 ya. 85 senilai dengan itu saat ini sak gram itu 2 juta 2 juta lebih 2 juta lebih emas. Jadi 2 juta lebih berarti ya 2 juta lebih kali 85 gram. Jadi kalau sampai ke nisab itu kewajiban Bapak Ibu kalau sudah berumur 1 tahun di tangannya, ya salah satu syarat menunaikan zakat itu kalau harta itu mencapai senilai 85 gram emas 24 karat itu, kemudian sudah umur 1 tahun minimal di tangan panjenengan, ya, menjadi hak milik panjenengan, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%-nya. 2,5%. Maka kalau kita terus menunaikan itu setiap sampai nisabnya, ya tidak termasuk menimbun itu. Tapi kalau nimbun tidak dikeluarkan haknya, ya itu namanya menimbun. Dan itu diancam dengan surah At-Taubah ayat 34-35 itu. Nanti akan dibakar hartanya dan kemudian disetrikakan. Tapi kalau ditunaikan enggak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyimpan kata Rasul, maka Allah pun akan menyimpan kepada kita. Yang seharusnya Allah akan berikan kepada kita karena diketahui oleh Allah motivasi mau izin nyimpen baik. Dan mau masih dor, baik izin simpenan. Tak kayak isi duit simpenan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu kira-kira kalau memberi sesuatu pada seseorang, ya, aku tak pakai roti kepada seseorang. Ya. Tiba-tiba setelah Bapak Ibu mendatanginya, besok ya, Bapak Ibu mengetahui tidak izin besok mau roti baik. Kira-kira jadi diberikan apa tidak? Gak sih coy, kayak biasanya dulu bikinkan mestinya begitu. Ya, ini sudah begitu. Kata Rasul begitu. Jangan engkau menyimpan apa-apa yang ada di tanganmu, sebab kalau demikian Allah akan menyimpan terhadap dirimu. Jadi sebaiknya kalau kita punya harta segera salurkan dan jaga. Karena apa? Nanti harta yang ada pada tangan kita mungkin menurut hukum di dunia, ya, secara hak milik yuridis formal ini milik saya. Ya. Tapi hakikatnya kata Rasul itu belum menjadi hakmu milikmu itu sebelum kamu memperoleh manfaat dari hartamu itu. Karena sewaktu-waktu kamu meninggal itu menjadi milik siapa? Ahli waris. Ya, aku tak tuangku, tak timbun. Ya. Tiba-tiba kemudian meninggal. Harus dibawa bukan gunane, bukan jeruk kuburan, bukan tiang bakul bakso. Tidak ada orang jualan. Jadi itu makanya Rasulullah pernah bersabda juga dan bertanya kepada para sahabat dan pertanyaannya menjebak sebenarnya. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta waris? Oh, orang-orang para sahabat itu sama saling melihat sesamanya. Ini maksudnya Rasulullah ini. Lalu ada seorang yang sudah dekat dinikahi Rasul. Tidak ada di antara kami yang lebih mencintai kecuali hartanya sendiri. Kata orang laki-laki ini
Kemudian Rasulullah menyanggahnya dengan bersabda, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya yang sampeyan katakan itu dusta. Terbukti ketika kamu diseru untuk membelanjakan harta, kalian lebih memilih untuk menahannya. Ya. Hakikatnya ketika kamu menahannya itu, maka sesungguhnya itu yang kamu tahan itu adalah harta waris. Karena ketika kamu menahan dan tiba-tiba Allah mencabut nyawamu, maka yang kamu tahan itu sudah tidak lagi milikmu, tetapi milik siapa? Ahli waris. Berarti kamu lebih mencintai harta waris. Begitu maksudnya Rasulullah itu. Dan kecenderungan naluri manusia itu seperti itu kebanyakan. Nah, ini Rasulullah memperingatkan kita supaya kita waspada terhadap sifat kita, tabiat kita yang tidak baik seperti itu. Itu tahan. Duit mawon biasanya sing dibelanjani sing pertama itu sing upaya. Padahal akhirnya sing dari dibelanjani ya akhirnya tentu juga gitu. Terkadang malah tadi terus ditinggal dan tidak mendapatkan manfaat dari hartanya. Nah ini yang pertama itu. Yang kedua, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ya, ini sebuah kisah. Bukan kisah ini, tapi sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah dengan senilai 1 biji kurma yang diperolehnya dari hasil kerja yang baik, dan memang Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah orang itu dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakkan anak kudanya, sehingga 1 biji kurma tadi itu jadi seperti gunung. Muttafaq alaih. Ya, jadi kata Rasul, barang siapa yang membelanjakan, menginfakkan hartanya meskipun hanya senilai dengan 1 biji kurma fisabilillah, di jalan yang baik dan diperoleh dari usaha yang baik, ya halal. Jadi perolehannya halal, penyalurannya juga diridhoi oleh yang diridhoi oleh Allah. Maka ibaratnya seperti orang yang beternak dan memelihara ternaknya secara baik sehingga berkembang biak. Tetapi ini harta yang dinafkahkan ini lebih berkembang lagi karena dirawat oleh Allah, di mana tidak ada resiko kerugian, di mana tidak ada resiko terkena potongan-potongan. Ya, kalau kita simpan di bank kan masih ada potongan-potongan, kena biaya administrasi, nanti kena apa lagi? Pajak, ya, atau mungkin terkadang ada ancaman ketidakamanan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, yakinlah tidak ada potongan-potongan, tidak ada kerugian, tidak ada, ya. Bahkan tidak mengenal kalau uang kita disimpan di bank kan ada resiko nilainya mesti susut. Nggih, nanti nggih. Jadi misalnya sekarang kita simpan 100 juta, nanti 1 tahun yang akan datang nilainya meskipun tetap sekian jumlahnya, tapi mungkin hari ini 100 juta bisa untuk membeli mobil Karimun, misalnya mobil Karimun. Nanti setahun yang akan datang sudah tidak boleh, sudah tidak dapat, karena harganya sudah naik. Jadi sudah susut nilainya. Tapi kalau kita belanjakan
kita belanjakan, di samping itu sudah menjadi hak kita, jadi milik kita. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, ada orang, kata Rasul, ada orang yang mengatakan itu milikku, yang itu milikku, ya, itu rumah itu punyaku, itu tanah yang di sana punyaku, itu sawah yang di sana, yang tanamannya subur itu milikku, itu tambangnya juga milikku. Kemudian kata Rasul begini, padahal sesungguhnya hartamu itu adalah yang kamu makan hingga habis, dan yang kamu pakai hingga lapuk, dan yang kamu sedekahkan sehingga habis. Itulah hartamu. Yang kamu katakan itu punyaku, itu belum punyaku, karena belum kamu makan, belum kamu pakai, belum kamu sedekahkan. Karena hakikatnya hartamu adalah yang sudah kamu habiskan hari itu. Ya. Baik, jadi harta yang sudah kita keluarkan sekecil apapun, ya, senilai sekecil apa ini tadi, biji kurma itu fisabilillah, ya, itu kata Rasul nanti akan dirawat, ditumbuhkan oleh Allah dengan sekembang-kembangnya, dan dijamin nanti kita akan memetik panenannya nanti di alam akhir. Itu yang kedua, hadis yang kedua. Sedang yang ketiga, nah ini sebuah kisah juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menceritakan, ya, pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di gurun, lalu ia mendengar suara di awan, siramlah kebun fulan itu. Kemudian awan bergerak dan menumpahkan airnya di atas tanah lapang berbatu hitam itu. Tiba-tiba suatu aliran air dari sekian banyak aliran airnya mengambil air hujan itu seluruhnya. Kemudian orang tersebut mengikuti aliran air tersebut. Ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya sedang mengarahkan air dengan alat keruknya, maksudnya cangkul. Orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Hei hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menjawab, "Namaku fulan." Nama ini sama dengan nama yang didengarnya di awan tadi itu. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa kau tanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar suara di awan, dan air itulah yang turun darinya. Suara itu berkata, siramlah kebun fulan itu. Nama itu ternyata sesuai dengan namamu. Sebenarnya apa sih?" Nah, sihnya ini tambahan dari saya. "Sebenarnya apa sih yang kau lakukan?" Pemilik kebun menjawab, "Karena engkau bertanya, maka aku jawab, yaitu aku selalu memperhatikan buah yang dihasilkan oleh kebunku ini. Kemudian aku bersedekah sepertiganya, dan aku makan sepertiganya bersama keluargaku, serta aku kembalikan sepertiganya kepada kebun ini sebagai bibit." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi karena orang ini ternyata hasil dari kebunnya itu selalu dibagi tiga, sepertiga disedekahkan, sepertiga dinikmati, sepertiga untuk investasi. Nah, ini ada ilmu usaha, ada ilmu ekonominya di sini, ilmu bisnis ini sangat bagus ini. Jadi sepertiga disedekahkan, ya, dibelanjakan, diinfakkan, sepertiga dinikmati, dan sepertiga untuk pengembangan. Ya, saya kira sangat bagus. Gara-gara itu ternyata Allah sangat memperhatikan, sampai awan pun, ya, mengarah ke situ untuk menurunkan airnya.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan ayat ini dan sebenarnya ayat ini masih didukung oleh beberapa ayat yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 272 dan 273. Nanti saya diwawas. Di sana disebutkan, dan apa saja yang kamu belanjakan, yang kamu nafkahkan ya, di jalan Allah, niscaya hasilnya akan kembali kepadamu. Dan apa saja yang kamu belanjakan ya, dari hartamu itu di jalan Allah, maka kamu akan diberi balasan dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat berapa? 272, bukan 212 ya. 272 dan 273. Ya. Nah ini, jadi atas dasar ini, karena ini adalah janji dan ketetapan Allah, Bapak Ibu, jangan takut-takut, jangan takut kekurangan, jangan takut miskin ketika kita punya harta, segera belanjakan. Pasti Allah akan menggantinya. Maka kita begini, kalau sampai kalau aturakan, kira Bapak Ibu yang nabungin pangapunten, mari kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.